Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Zara, mahasiswi Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diseminasi saya yang berjudul Perbandingan Prinsip Trust Limitation dalam Rezim Hukum, Perlindungan Data Pribadi, dan Praktik Penyimpanan Data pada Platform E-commerce Global, Amazon, Alibaba, Flipkart, dan Tokopedia. Latar belakang dari penelitian ini berangkat dari meningkatnya peran data pribadi sebagai aset penting dalam ekonomi digital, khususnya pada sektor e-commerce. Fokus utama penelitian ini adalah meneliti penerapan prinsip storage limitation terkait lamanya penyimpanan data pribadi, yang mana pada praktiknya seringkali hanya diatur secara normatif tanpa ada batas waktu yang jelas dan tanpa adanya parameter yang dapat diuji. Oleh sebab itu, penelitian ini membandingkan 4 rezim hukum dari masing-masing platform dan menilai kesesuaian dari keempat platform tersebut berdasarkan parameter retensi data dari prinsip storage limitation. Selanjutnya, membahas mengenai regulasi dari masing-masing platform. Untuk yang pertama ada Amazon. Amazon yang beroperasi di Uni Eropa tunduk pada regulasi yang bernama General Data Protection Regulation. Selanjutnya ada Alibaba yang beroperasi di China tunduk pada regulasi yang bernama Personal Information Protection Law. Yang ketiga ada Flipkart yang beroperasi di India tunduk pada Digital Personal Data Protection Act. Dan yang terakhir ada Tokopedia yang beroperasi di Indonesia tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan dua permasalahan utama. Yang pertama, bagaimana perbandingan konsep dan pengaturan prinsip search limitation perlindungan data pribadi dalam GDPR, PIPL, DPDPA, dan UPDP. Yang kedua, bagaimana kesesuaian praktik penyimpanan data pribadi oleh platform e-commerce global seperti Amazon, Alibaba, Flipkart, dan Tokopedia dengan parameter retensi data berdasarkan prinsip search limitation perlindungan data pribadi. Baik, saya akan menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai perbandingan konsep dan pengaturan prinsip search limitation. Akan tetapi saya akan menjabarkan satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama, menjabarkan perbandingan konsep prinsip search limitation dari rezim hukum perlindungan data pribadi. Bisa kita lihat penerapan prinsip search limitation dari masing-masing itu dianalisis melalui 3 dimensi. Yaitu ada dimensi temporal, yang dimana dimensi ini sebagai penentuan berapa lama data pribadi disimpan secara sah. Nah, dimensi temporal juga terdapat dua model di dalamnya, yaitu ada purpose-based limitation dan time-based retention. Purpose-based limitation itu sebagai batas waktu penyimpanan, di mana batas waktu penyimpanan itu bergantung pada sejauh mana tujuan pemrosesan masih relevan. Selanjutnya, model yang kedua, kalau time-based retention itu sebagai penetapan batas waktu secara eksplisit, yang mana ditentukan oleh perundang-undangan atau kebijakan internal. Dan yang kedua ada dimensi material. Dimensi material ini dimensi yang menentukan jenis data yang layak untuk disimpan dan tunduk pada kebijakan retensi. Nah, karena dalam perlindungan data pribadi, data itu dibedakan menjadi dua, ada data biasa sama data sensitif. Data sensitif itu seperti data keuangan, kesehatan, dan sebagainya. Maka kalau dalam konteks data pelanggan, prinsip retensi menghendaki agar data disimpan selama masih diperlukan untuk pelaksanaan layanan, pemenuhan kewajiban kontraktual, atau kepatuhan terhadap kewajiban hukum. Setelah tujuan tersebut tercapai, maka data wajib dihapus, dianonimisasikan, atau diarsipkan secara aman. Selanjutnya ada dimensi prosedural, di mana dimensi prosedural ini bentuk implementasi teknis dan administratif penghapusan pemusnahan data pribadi. Nah, pada pelaksanaannya terdapat dua tahapan, ada penetapan kebijakan retensi dan penghapusan data. Selain itu ada pelaksanaan penghapusan dan pemenuhan hak subjek data. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat perbandingan konseptual dan operasional prinsip storage limitation. Jadi, prinsip storage limitation itu tidak dipahami sebagai batas waktu penyimpanan data, melainkan kewajiban hukum yang menuntut justifikasi berkelanjutan atas penyimpanan data pribadi tersebut. Nah,
Penelitian ini sebenarnya tidak merumuskan mengenai angka waktu ideal untuk penyimpanan data, melainkan rasionalitas hukum di balik penyimpanan data tersebut. Nah, perbandingan lintas rezim dari keempat rezim hukum tersebut menunjukkan bahwasannya perbedaan orientasi normatif dan operasional. Kita akan bahas mengenai dari rezim hukum GDPR itu sendiri. Dia yang beroperasi di Uni Eropa berbasis pada prinsip right-based dan accountability-driven, di mana prinsip syarat limitation ini berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Jadi retensi data wajib diuji melalui asas necessity, habis itu diaudit secara berkala dan didukung dokumentasi retention schedule dan disertai mekanisme penghapusan yang efektif. Nah, beban pembuktiannya berada pada pengendali data atau accountability principle. Selanjutnya ada Personal Information Protection Law atau PIPL yang beroperasi di Tiongkok. Itu berbasis pada state center dan security oriented, di mana prinsip storage limitation ini memang diakui secara normatif. Namun justifikasi retensinya sangat dipengaruhi oleh kepentingan keamanan nasional dan kewenangan otoritas negara. Perlindungan hak subjek data bersifat subordinatif terhadap kepentingan negara. Dan yang ketiga ada Digital Personal Data Protection Digital Personal Data Protection Act atau DPDPA yang beroperasi di India berbasis pada prinsip pragmatic dan compliant base, di mana prinsip storage limitation diperbolehkan selama tujuan pemrosesan belum tercapai. Tidak terdapat kewajiban rinci mengenai durasi konkret atau mekanisme evaluasi retensi yang ketat. Nah, kepatuhan ini justru lebih bersifat formal administratif dibandingkan substantif. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 atau disingkat dengan UPDP yang beroperasi di Indonesia berbasis pada prinsip pragmatik dan right-based, di mana prinsip storage limitation ini dikaitkan dengan batas waktu penyimpanan, tujuan pemrosesan, dan kewajiban teknis. Nah, perlindungan hak subjek data diakui, namun pengaturan teknis masih bersifat umum dan sangat bergantung pada kebijakan internal pengendali data. Nah, posisi Indonesia saat ini merupakan transisional antara model hak dan model kepatuhan. Baik, selanjutnya ini ada perbandingan pengaturan prinsip storage limitation dari masing-masing rezim hukum menggunakan beberapa parameter, ada parameter basis nilai, pasal terkait, dan lembaga pengawas dan mekanisme akuntabilitas. Selanjutnya membahas rumusan masalah yang kedua mengenai bagaimana kesesuaian praktik. Jadi saya akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai problematika sebenarnya yang terjadi pada penerapan prinsip storage limitation pada platform e-commerce, di mana problematikanya ini didasarkan dari adanya perbedaan rezim hukum yang membuat penerapan prinsip storage limitation menjadi tidak seragam. Nah, problematika yang terjadi pada platform e-commerce adalah menetapkan durasi retensi data melalui kebijakan internal tanpa adanya justifikasi yang objektif dan mudah diuji. Kondisi inilah yang menyebabkan subjek data sulit memperoleh kepastian hukum mengenai kapan dan sampai kapan datanya disimpan oleh pengendali data. Oleh karena itu, pada penanganannya diperlukan suatu kerangka penilaian yang mampu menguji kesesuaian praktik retensi data dengan prinsip storage limitation, khususnya melalui pengujian legitimasi durasi penyimpanan berdasarkan tujuan pemrosesan dan kebutuhan yang dapat dibenarkan. Kerangka ini berfungsi untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat umum dan praktik operasional platformnya, sehingga meningkatkan kepastian hukum bagi subjek data. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek evaluasi kesesuaian praktik penyimpanan data pada platform e-commerce global. Ini ada beberapa aspek. Yang pertama ada instrumen penilaian kesesuaian di mana dilihat dari 3 dimensi, ini ada kepatuhan normatif, justified retention logic, dan accountability dan audit. Selanjutnya ada dasar perumusan atau sumber legitimasi, itu berdasarkan regulasi dari masing-masing platform. Ini ada GDPR, PIPL, DPDPA, dan UPDP itu sendiri. Yang kedua ada jurisprudensi dan best practice, dan yang terakhir ada literatur akademik. Selanjutnya ada indikator penilaian. Indikator penilaian ini dilihat dari 3 aspek, ini ada normative compliance, substantive justification, dan operational control dan accountability.
Yang keempat ada kebijakan retensi data pada platform e-commerce, yang ini ada kebijakan dari Amazon, Alibaba, Flipkart, dan Tokopedia. Selain itu juga adanya pemetaan kebijakan retensi dan kategori data serta matriks kategori data dan durasi retensi. Dan yang kelima, standar kesesuaian itu dilihat dari compliance standard sama akuntabilitas, di mana compliance standard ini terdapat ada beberapa parameter lagi, ada legal compliance, substantive justification, proportionality, dan periodic review. Kalau misalkan akuntabilitas terdapat beberapa parameter juga seperti legal compliance, substantive justification, proportionality, dan accountability. Dan yang uh, keenam ada inkonsistensi praktik retensi data pada platform e-commerce itu dilihat dari identifikasi inkonsistensi dan celah implementasinya. Selain itu ada faktor penyebab inkonsistensi itu seperti faktor normatif, faktor institusional, faktor ekonomi dan bisnis, dan faktor teknologis dan operasional. Selanjutnya ada formula durasi retensi data. Jadi pada penelitian ini saya akan memberikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prinsip storage limitation bukan sekedar batasan waktu, melainkan kewajiban substantif yang memerlukan pembenaran hukum yang rasional dan berkelanjutan. Efektivitas prinsip ini bergantung pada keterpaduan dimensi temporal, material, dan prosedural. Nah, terdapat kesamaan norma secara umum pada platform, namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam tingkat operasional, pengawasan, serta implementasi yang masih bertumpu pada diskresi internal sehingga menyebabkan tidak ketiadaan batas waktu dan parameter retensi. Selanjutnya terdapat kesenjangan antara klaim kepatuhan normatif dengan praktik retensi faktual yang belum disertai mekanisme pembuktian transparan. Sehingga pada penelitian ini saya merumuskan kerangka justification of retention untuk menguji relevansi dengan tujuan pemrosesan dengan durasi penyimpanan yang objektif. Adapun saran untuk penelitian ini di mana diperlukan penguatan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menetapkan jangka waktu penyimpanan yang jelas dan terukur berdasarkan tujuan pemrosesan dan mewajibkan penghapusan data secara aktif setelah tujuan tercapai guna menghindari penyimpanan data berlebihan atau penyimpanan data tanpa batas. Selain itu, adapun saran untuk Kementerian Komunikasi dan Digital selaku pengawas atau otoritas perlindungan data pribadi, di mana perlu mengadopsi kerangka justification of retention sebagai instrumen audit pengujian kepatuhan bagi pengendali data, serta mendorong transparansi mekanisme retensi data untuk memperkuat hak konsumen atau hak-hak subjek data. Dan yang terakhir, mengalihkan beban pembuktian kepada pengendali data untuk menunjukkan proporsionalitas retensi guna memastikan penegakan hukum yang efektif. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.